Hai hai hai. Beberapa waktu lalu kita baru aja melalui masa pemilu. Masa pemilu ini terkenal dengan terpecah belahnya pertemanan karena perbedaan pilihan, dugaan terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara, dan juga pastinya serangan fajar. Sulit dipungkiri kalau hal-hal tersebut adalah hal yang sudah kita lumrahkan terjadi saat pemilu, bahkan menjelang masa-masa pemilu. Seperti kultur, pastinya budaya pemilu di tempat lain bisa berbeda baik dalam hal-hal kecil hingga makna dari pemilu itu sendiri. Yuk ikut saya keliling dunia dan sama-sama kita lihat gimana budaya pemilu di negara lain. Sebelum penerbangan dimulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan agar Anda dan keluarga dapat dengan lebih baik menikmati apa yang akan kita bahas nanti. Secara umum, negara demokrasi dijalankan oleh 3 cabang pemerintahan. Yang pertama adalah legislatif, yakni mereka-mereka yang bertugas untuk membuat hukum, seperti MPR, DPR, dan juga kawan-kawannya. Ibu ini adalah salah satu contoh anggota legislatif kita. Cabang kedua yaitu eksekutif, yakni mereka-mereka yang bertugas untuk menjalankan hukum dan juga melaksanakan program pemerintahan, yaitu presiden dan juga menteri-menterinya. Cabang yang ketiga adalah cabang yudikatif, yaitu mereka-mereka yang bertugas untuk menegakkan hukum yang biasanya dilakukan melalui pengadilan. Terima kasih banyak telah memperhatikan pengumuman ini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. First stop, land of the free, home of the brave, Amerika. Negeri di mana selalu ada kesempatan buat orang-orang tua dan orang berkulit oranye untuk bisa jadi presiden. Setiap 4 tahunnya, warga Amerika disuguhi pilihan-pilihan dari 2 partai. Seenggaknya yang perlu kita perhatiin, karena parpol-parpol minor ini nggak pernah memperoleh suara yang cukup untuk memperoleh kursi di bagian legislatif, terlebih lagi di bagian eksekutif. Saya nggak akan terlalu dalam membahas mengenai parpol-parpol di video ini, karena yang ingin kita lihat bukanlah partai politiknya, tetapi kultur orang-orang di sana saat menjelang hingga hari H pemilu. Kalau di Indonesia, koalisi partai politik maupun politikus itu udah biasa untuk pindah-pindah kubu atau pindah partai politik, bahkan sampai ada yang mendirikan partai politik baru. Namun fenomena ini sangat jarang ditemui di Amerika. Hal ini karena parpol di sana, baik itu Demokrat maupun Republikan, memiliki nilai-nilai yang mereka pegang teguh, terutama selama 50 tahun terakhir, yaitu liberalisme dan konservatisme. Dan saya bisa bilang, ketegangan antara pendukung dua kubu ini itu cukup intens. Ketegangan ini juga didukung dengan banyaknya konten kreator yang membuat konten-konten komentari politik yang pastinya menambah tingkat polarisasi dengan menjelek-jelekan satu sama lain. Warga Amerika secara general bukanlah tipikal yang malu-malu untuk menyatakan dukungan terhadap kandidat yang mereka pilih. Tentu aja nggak cuma melalui posting-posting sosial media, tapi juga lewat pemasangan stiker bumper mobil sampai masangin papan-papan kecil di taman untuk mempromosiin kandidat pilihan mereka. Proses pemilu untuk presiden dan wakil presiden Amerika menggunakan sistem electoral college, di mana jumlah suara masing-masing rakyat nggak secara langsung menentukan suara yang diperoleh oleh setiap kandidat, tapi masing-masing state atau negara bagian memiliki sejumlah pemilih elektoral yang untuk alasan ilustrasi bisa kita bilang jumlahnya proporsional dengan penduduk state tersebut. Pemilih elektoral merupakan perwakilan partai yang bertugas untuk memilih kandidat mayoritas yang menang di state tersebut. Jadi, penentu dari hasil pemilu presidensial sebenarnya ya adalah pemilih-pemilih elektoral ini. Dan karena hal ini, ada kemungkinan pasangan capres-cawapres yang memenangkan pemilu sebenarnya kalah dalam perhitungan popular vote. Dalam pelaksanaan pemilu sendiri, pemerintah relatif sangat akomodir kepada para pemilih. Salah satu contohnya adalah melalui absentee ballot, di mana para pemilih bisa mengikuti pemilu dari tempat tinggal mereka dengan menggunakan surat suara yang dikirim melalui surat. Awalnya, absentee ballot ditujukan untuk warga yang kesulitan hadir di TPS karena sakit maupun perjalanan jauh. Namun, belakangan ini, kebanyakan negara bagian mengizinkan pemilih menggunakan absentee ballot tanpa alasan apapun. Hal ini juga yang memungkinkan Kate Rubins, seorang astronot NASA, untuk mengikuti kegiatan pemilu dari International Space Station saat dia menjalankan misinya di tahun 2016. Dari negara terkaya di dunia, kita beralih ke sepupu kolonial mereka. Selamat datang di tempat di mana ini adalah hiburan warga lokal, di mana roti dan kacang merupakan sebuah hidangan dan cuaca nggak pernah lebih terang dari warna abu-abu. Selamat datang di United Kingdom. Politik di United Kingdom juga didominasi oleh 2 partai mayoritas yang serupa dengan Amerika. Nilai-nilai liberal diwakilkan oleh Partai Buruh atau Labour, dan nilai-nilai konservatif diwakilkan oleh Partai konservatif, tapi ruang berkembang untuk parpol-parpol lain relatif lebih leluasa untuk mengusung ide-ide spesifik dibandingkan di Amerika. Contohnya, partai seperti SNP yang mengusung ide kemerdekaan Skotlandia dari UK, atau Partai Reform UK yang mengusung ide Brexit, yaitu keluarnya UK dari Uni Eropa. Sekilas dari tayangan media, kita bisa lihat kalau politik di UK terkesan lebih down to earth atau lebih dekat dengan rakyat, di mana setiap sesi parlemen ditampilkan melalui televisi dan juga live streaming, di mana nggak jarang juga bisa kita lihat rapat yang dipenuhi sorakan saat momen-momen savage terjadi.
Dan di UK, mereka nggak pasang pelang-pelang kandidat di halaman mereka karena rumah-rumah di London juga jarang yang ada halamannya. Tapi seperti yang saya katakan barusan, politik di UK terkesan lebih merakyat. Strategi promosi berupa kampanye door-to-door masih sangat sering ditemui di UK. Tentu aja, kegiatan ini memperkecil jarak antara politisi yang pada umumnya orang-orang berada dengan para rakyat sipil. Hal ini juga lebih membuka wawasan para calon pemilih untuk lebih mengenal kandidat mereka dan bukannya hanya asal memilih sesuai partai politik yang biasa mereka pilih. Seperti halnya di Indonesia, pemilu umumnya dilakukan setiap 5 tahun sekali. Mekanisme pemilu UK juga menghadirkan konsep yang mirip dengan absentee ballot di US. Namun, persyaratan untuk mendaftar program ini jauh lebih ketat dan hanya diperuntukkan untuk calon-calon pemilih yang memang berhalangan menghadiri TPS pada hari pemilu berlangsung. Di TPS sendiri, pemilu biasanya dilakukan dengan menggunakan pensil. Ini karena mayoritas TPS enggan menggunakan ballpoint yang bisa mengakibatkan beberapa masalah seperti tinta kering maupun tinta bocor. Demikian juga dikhawatirkannya ada bercak-bercak tinta saat kertas suara dilipat sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara, yang tentu aja mengakibatkan surat suara tersebut menjadi tidak valid. Secara tertulis, kekuatan terbesar di UK dipegang oleh Raja Charles III. Namun, secara pelaksanaan, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri Rishi Sunak. Pemilu di UK tidak secara langsung memilih Perdana Menteri, melainkan Perdana Menteri dipilih dari ketua partai yang memperoleh kursi legislatif terbanyak. Jadi tentu aja, kesempatan menang caleg di suatu daerah juga dipengaruhi oleh siapa ketua partainya. Setelah melihat budaya pemilu di Barat, tentu aja kita juga perlu lihat budaya pemilu yang ada di negara Timur. Tepatnya di Timur Tengah. Kita akan lihat bagaimana pemilu diadakan di sana. Selamat datang di Iran. Sama halnya dengan Indonesia, Iran mengadakan pemilu untuk memilih anggota legislatif dan juga anggota eksekutif, yakni presiden. Selain itu, pemilu Iran juga melibatkan pemilihan majelis ahli yang bertanggung jawab untuk memilih supreme leader atau pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi berbeda dengan presiden. Seperti namanya, pemimpin tertinggi memiliki otoritas politik dan agama yang paling tinggi di Iran. Pemimpin tertinggi Iran sendiri adalah Ali Khamenei, yang merupakan supreme leader kedua Iran setelah Ruhollah Khomeini memimpin kudeta di tahun 1979 terhadap penguasa sebelumnya Shah Reza Pahlavi yang menghadirkan masa transisi Iran dari sistem kerajaan menjadi campuran dari demokrasi dan juga teokrasi Islam. Secara umum, untuk menjadi bagian dari pemerintahan itu kurang lebih mirip dengan apa yang kita bayangkan. Anda pingin jadi caleg? Aman. Anda bisa daftar sendiri secara online selama Anda berusia antara 30 sampai 75 tahun, punya gelar master atau magister atau setara dengan level 3 seminari Islam, dan tentu aja lahir di Iran. Dan ada satu syarat lagi. Pencalonan Anda harus disetujui oleh Dewan Penjaga. Siapakah Dewan Penjaga itu? Dewan Penjaga adalah dewan yang beranggotakan 12 orang yang masing-masing dipilih oleh pemimpin tertinggi. Kalau kalian ingat-ingat tadi, selain itu, pemilu Iran juga melibatkan pemilihan majelis ahli yang bertanggung jawab untuk memilih supreme leader atau pemimpin tertinggi. Hal ini menyebabkan ada hubungan siklis terhadap otoritas pemilihan pemerintah. Pemimpin tertinggi memilih 12 anggota Dewan Penjaga, yang mana mereka juga bertanggung jawab untuk menentukan pencalonan anggota majelis ahli yang akan bertugas untuk memilih pemimpin tertinggi. Selain berhak untuk menyeleksi kandidat legislatif, kandidat majelis ahli, bahkan kandidat calon presiden, Dewan Penjaga juga berhak untuk menyeleksi kandidat pemerintahan di semua level. Demikian juga untuk melakukan veto atau pembatalan secara sepihak terhadap rancangan program yang diajukan oleh Badan Legislatif Iran yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Dewan Penjaga juga punya sejarah mengubah hasil pemilu karena mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan supervisi terhadap kegiatan pemilu. Jadi dari ketiga negara tadi, menurut kalian mana yang punya budaya pemilu paling oke? Atau mungkin menurut kalian Indonesia punya budaya pemilu yang jauh lebih oke daripada tiga negara tadi? Yuk kita bahas di kolom komentar. Video ini agak berbeda dari video-video saya sebelumnya yang jarang-jarang nyerempet politik. Kalau kalian suka dengan format video seperti ini, please let me know juga lewat komen. Please subscribe buat yang belum subscribe. Ingat, jangan jadi tempe, tapi jadi semakin tahu. See you!